Aku pun membuka mata dan tonjokan itu masih terasa di punggungku. Penasaran dengan apa yang terjadi, aku pun melihat ke bawah kolong tempat tidur. Sedikit terkejut, aku melihat sosok. Saat gue tidur, tiba-tiba gue terbangun karena kaki gue terasa berat. Posisi tidur gue saat itu kaki kanan menggantung di atas kaki kiri. Kaki gue terasa berat banget, seperti ada yang bersandar. Sajawandang kalawana bengke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 690. Episode yang mantap sekali, di mana nolnya ada di 6 dan 9. Keren banget. Nolnya ada di 6 dan 9. Itu. 6, 9, 0. Keren. Nggak penting tapi oke. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk subscribe yang nonton. Diklik sekarang. Betul. Dan jangan lupa untuk kalau mau jadi narsum ya, Betul. ada di ini keluar nih plank gitu. Passwordnya muncrat 9 coklat Colok dong. Nah itu dia. Muncul lagi nomornya. Ngerjain editor. Oke lah. Sekarang tuh ada fitur ini di YouTube. Apaan lagi? Fitur hype. Hah? Fitur hype. Hype. Iya, jadi lu pengen support channel Mana yang lu gua langsung suka. buka YouTube. Nih, lu bisa kasih hype. Dan hype ini lebih ngebantu video lu untuk tayang lebih banyak ke orang-orang. Nih, tuh ada hype. Jadi kalau lu suka sama sebuah episode, sebuah video, lu kasih hype. Gitu. Boleh. Ya, silakan teman Kliwon yang mau ngasih hype, karena dia tuh dilimitin seminggu lu cuma bisa 3 kali kalau nggak salah. Nge-hypein video orang. Oke lah. Gitu. Oke. Ya. Oke. Cerita kiriman pertama dari mana, bro? Dari cerita pertama dengan judul Nenek Kuning. Udah sakit begini. Kuah dia. Bukan. Hah? Nila kuah kuning. Nenek kuning. 2 kata lucu. Nenek kuning. Sirih kali dia. Sirih kuning. Ngunyit apa bagaimana? Hai Bang Bimo dan Bang Danu, salam kenal Bang. Oke, sebut saja aku Kipli. Aku mulai dengerin PMK dari akhir 2023. Seru juga ternyata dengerin PMK sambil nyetir. Hati-hati tapi ya. Oke, sebelumnya aku ceritakan tentang keluargaku dikit. Jadi ibuku seorang guru di salah satu SD yang letaknya ada di pinggiran kota Malang. Saat itu kakakku seorang mahasiswa akhir dan aku masih SMA. Jadi kejadian ini terjadi sekitar tahun 2012. Kami tinggal di rumah dinas sekolah. Dan rumah dinas tersebut akan direnovasi. Kebetulan wali murid ibuku, sebut saja Bu Mami, mau jual rumah nih dan menawarkan ke ibuku. Karena memang kita lagi cari rumah. Akhirnya kita tanya-tanyalah tentang rumah itu dan kita survei lokasinya. Saat itu sih rumahnya memang dijual murah. Mungkin karena ukurannya yang kecil dan lokasinya di pinggiran kota. Singkat cerita, aku dan ibuku survei lokasi. Awal masuk ke rumah itu hawanya udah gak enak banget sih. Mungkin karena lama gak ditempatin kali. Jadi gambarannya tuh rumahnya seperti ini. Rumahnya kecil tapi panjang. Ukurannya sekitar 4 kali 25 meter. Ruang tamu dibagi jadi 2. Kiri untuk ruang tamu, kanan dijadikan gudang lengkap dengan pintu dan sekatnya. Kemudian di belakang ruang tamu ada kamar. Di belakangnya lagi ada dapur. Dan paling ujung belakang ada kamar mandi yang panjang banget. Ukurannya sekitar 4 meter kali 8 meter. Ternyata di belakang kamar mandi itu ada sumur tua. Jadi rumah ini benar-benar rumah lama yang masih pakai sumur. Pas awal masuk rumah, aku lihat ada bayangan yang masuk ke arah gudang. Sempat shock, tapi nggak shock lah intinya gitu, nggak shock banget gitu. Akhirnya aku lihat ke arah gudang.
nggak ada apa-apa. Dari semua area, yang paling horor itu di daerah gudang sama kamar mandi. Setelah kita survei, aku sama ibu sama-sama nggak feeling lah intinya dengan rumah itu sebenarnya. Ibu menghubungi Ibu Mami dan minta maaf soalnya nggak jadi beli dengan alasan terlalu jauh jaraknya dengan kampus dan sekolahku. Tapi Ibu Mami tetap ngebujuk kita sampai akhirnya Bu Mami nyuruh kita untuk trial rumahnya dengan tinggal di sana beberapa hari. Ya udahlah, akhirnya ibu mau trial rumah. Mengingat rumah kita juga sedang direnovasi. Malam pertama masih aman, meskipun sosok bayangan tetap seliweran dari dapur ke gudang. Kadang juga sering dengar orang nimba air di sumur, padahal posisi sumur sudah ditutup. Sempat juga aku dengar orang mandi. Kukira itu kakak. Dengan suara kenceng aku teriak, "Mbak, cepetan mbak, aku kebelet." Terus kakakku jawab, "Opo?" Dan suara itu dari ruang tamu. Pas aku ke kamar mandi, ternyata kamar mandi lagi kosong. Terus sempet juga nih tengah malam, tiba-tiba bau aroma masakan. Wah, enak banget baunya. Kayak sayur lodeh khas orang zaman dulu. Ibu sadar kalau itu bukan orang beneran yang masak. Akhirnya ibu istighfar sambil baca doa. Akhirnya aroma itu hilang. Nah, puncaknya di sini nih. Kita tidur selalu bertiga, aku, ibu, dan kakak. Malam itu tidurku gak nyenyak, seperti ada yang ngawasin. Aku peluk ibu sampai aku jatuh tertidur. Gak lama aku tidur, tiba-tiba rasanya ada yang nonjok kasur dari kolong tempat tidur. Rasanya sampai ke punggung gitu. 3 kali nih. Kayak nunjukin di KRL. Punggungnya ya dihabek ya. Gitu tuh. Aku pun membuka mata dan tonjokan itu masih terasa di punggungku. Penasaran dengan apa yang terjadi, aku pun melihat ke bawah kolong tempat tidur. Sedikit terkejut, aku melihat sosok nenek gendut berambut putih. Ya Allah. Menoleh ke arahku dan melotot, tetapi sedikit tersenyum nyengir. Dengan posisi tangan masih naik ke atas, posisi nonjok kasur. Mengepal. Ih, serem. Dan badannya semua kuning. Ada bekas muntahan di badannya. Ih, jijik. Serem ya anjing. Kita saling tatap dalam beberapa detik, sampai akhirnya aku kembali naik ke kasur dan mencoba untuk tidur. Udah gak ada lagi tuh tonjokan yang aku rasain. Sampai akhirnya aku benar-benar tertidur. Besoknya aku cerita ke ibu dan kakakku. Kakakku skeptis banget dengan hal begituan. Ibu mencoba menghiburku dan bilang, mungkin aku hanya mimpi. Aku mencoba melupakan hal itu tapi sulit. Sampai suatu ketika H+2 kejadian tersebut, ibuku sedang belanja di toko kelontong samping rumah. Ya, sedikit basa-basi lah. Ibu bertanya. Intinya seperti ini. "Loh Bu, ini dulu yang tinggal di rumah ini siapa ya Bu?" Intinya gitu tuh. Obrolan tukang sayur lah gitu. Ibu kelontong jawab, "Kenapa Bu? Aman kan Bu?" "Ah, aman Bu. Cuma penasaran aja saya." Ibu kelontong menjawab nih. "Jadi gini Bu, dulu itu ada Mbah Tinah tinggal di sini sendirian. Karena suaminya sudah meninggal dan anak-anaknya sudah punya rumah sendiri. Waktu itu tetangga ngerasa aneh. Kok tumben sudah siang hari tapi lampu teras gak dimatikan. Akhirnya beberapa tetangga ngetok pintu rumahnya Mbah Tinah ini. Gak ada jawaban. Tetangga khawatir terjadi apa-apa dengan Mbah. Akhirnya tetangga nekat dobrak rumah si Mbah dan benar saja. Ternyata si Mbah sudah dalam keadaan tidak bernyawa di kamarnya dan ada bekas muntahan. Infonya beliau mengidap penyakit kuning selama ini. Mendengar cerita itu, ibu terdiam dan akhirnya mengajak kita untuk pindah rumah. Sebelum kita pergi dari rumah itu, ibu mengajak kita kirim doa untuk si Mbah.
ada notes nih di sini. Ini memang salahku juga sih, karena sebelumnya aku penasaran dengan penunggu rumah ini. Karena banyak banget gangguan kecil-kecilan gitulah. Sampai akhirnya aku ditampakin lah sama si Mbah Tina ini. FYI, aku memang sedikit peka dengan hal itu. Jika aku penasaran dengan suatu tempat, biasanya aku dimimpin atau diperlihatkan dengan sosok atau kejadian tempat itu. Oke, thank you sudah dibacain. Banyak banget sebenarnya cerita horor. Maklum kata orang yang mengerti begituan, aku ini indigo tipis-tipis. Oh ya udahlah. Oke. Wah, next aku mau cerita pengalamanku ibuku kena santet. Oke. Siap, sukses terus PMK. Terima kasih Kipli. Oh ini cowok berarti ya? Kayaknya. Kakaknya cewek tapi. Iya kan Mbak tadi. Berarti di rumahnya itu dulunya ada seorang nenek yang tinggal di situ sendiri karena suaminya udah nggak ada dan meninggal karena penyakit liver ya berarti ya. Kuning itu kan hati ya. Wah jadi sedih ya. Maaf ya tadi kita di awal nenek kuning karena lucu aja gitu bayanginnya. Iya jadi sosok yang nampak itu badannya kekuningan gitu, sama ada bekas muntah ya di bajunya ya. Iya. Dan munculnya dari kolong kasur. Serem sih tadi gue bayanginnya Le. Betul. Antara serem sama ada rasa bergidiknya juga. Nah yang menarik nih, tadi kan dia ada gangguan goib juga ya. Malam pertama masih aman, meskipun sosok bayangan tetap seliweran dari dapur ke gudang. Kadang juga sering dengar orang kecebur sumur gitu. Gimana ya? Orang nimba air anjing. Orang kecebur sumur. Nimba air di sumur. Iya. Lah kalau cuman nimba air kan nimba ngek gitu. Kalau malam-malam lo ceplung gitu gimana? Ceplung. Waduh. Tolong. Menggema ke atas ya. Tolong. Tolong. Orang jebur sumur emang ayam jago apa? Nah, tapi ada satu yang menarik di sini. Dia bilang ada aroma masakan kan. Enak banget kayak sayur lodeh khas orang zaman dulu. Tapi ibu sadar kalau itu bukan orang yang beneran masak. Berarti hantu bisa masak juga? Bisa Pak. Hah? Bisa Pak. Bisa Pak. Ya? Iya. Wujudnya tuh gimana ya? Maksud gua ternyata bukan cuma sosoknya aja yang muncul gitu, tapi output dari kegiatan yang dilakukan tuh bisa muncul. Hantu bisa bernyanyi. Ya kalau nyanyi kan gak repot Le. Iya Mas. Kalau masak lodeh kan ribet. Chef berarti dulunya. Kalau orang marketing kan jadi arwah pemasaran. Betul. Yang menarik bukan itu Le. Apa? Pertengkaran keluarga yang terjadi. Gimana ya? Ini sempat juga aku dengar ada orang mandi. Kukira itu kakakku. Dengan suara kencang aku teriak, "Cepetan Mbak, aku kebelet." Terus kakakku jawab, Opo. Berantem. Kon. Ya opo. Lah opo? Saut-sautan doang. Opo, Vivo. Advan. Ya opo. Itu kan di Jawa gitu ya kalau mau berantem ya. Kalau di sini kan apa lu gitu. Iya. Ya lu apa? Nyolot lu. Opo. Ya opo. Wani, opo. Tonjokin lagi. Oke, ini tadi cerita dari Kipli di pinggiran kota Malang ya. Tapi kenapa nonjok ya? Itu sih. Ini penampakan yang dan gangguan yang nggak wajar gitu. Biasanya kan kalau mbah-mbah muncul tuh nyapu ya. Biasanya ya. Kalau nonjok
tuh lebih ke Manny Pacquiao. Loh, tembus sampai Uluwatu. Kena lagi. Kena lagi tuh Uluwatu lo. Ting, ting, ting. Oh, masih mending dipukul ya. Daripada disambit batu punggung lo. Sambit batu. Tahan. Napas. Diketok batu fondasi gitu. Mau napas lu. Lega juga tetap aja nyempit. Napas. Gak apa-apa. Getok botol gak pecah dibilang kurang yakin. Gampang banget jadi guru-guru gituan. Tok. Tas. Ting. Nah, kurang yakin. Aduh. Enak banget ya. Ngelesnya tuh enak banget gitu. Orang udah benjol tinggal dibilang kurang yakin. Oke, lanjut cerita berikutnya. Halo Bang Bimo, Bang Danu. Kenalin, nama gue Acung. Gue mau nyeritain kisah yang gue alami sendiri. Kisah ini bermula saat gue kelas 7 SMP. Terbilang cukup lama sih. Kurang lebih udah 8 tahunan yang lalu. Saat itu gue jatuh sakit, gue tipes, dan diharuskan dirawat di rumah sakit. Gue masuk IGD di Rumah Sakit Angkatan Darat Jakarta Pusat, dan baru dapat kamar ketika udah malam. Saat perjalanan menuju kamar, gue udah ngerasain hawa yang gak enak di lorong. Rasanya tuh panas dan engap. Gue sempet 3 kali pindah kamar. Di kamar pertama, gue gak ngerasain hal apa-apa karena gabung dengan pasien lain. Lalu pindah ke kamar kedua. Gue sendirian tanpa pasien lain, dan tetap gak ngerasain hal aneh. Jeda perpindahan kamar itu sekitar 1 atau 2 hari gitu. Gue agak lupa. Lalu saat pindah ke kamar ketiga, baru masuk aja tuh hawanya udah gak enak. Bener-bener gak enak. Kebetulan gue pindah ke kamar itu tengah malam. Gambaran kamarnya tuh ada 3 kasur pasien beroda yang berjajar, dan di ujung ada jendela besar tanpa gorden. Di malam pertama di kamar ketiga ini gue disambut. Malam itu di dalam kamar hanya ada gue dan mama. Mama tidur di kasur pasien tepat di sebelah gue. Saat gue tidur, tiba-tiba gue terbangun karena kaki gue terasa berat. Posisi tidur gue saat itu kaki kanan menggantung di atas kaki kiri. Kaki gue terasa berat banget, seperti ada yang bersandar. Dan benar saja, begitu gue buka mata, gue kaget setengah mati. Jantung gue rasanya mau copot. Gue melihat ada cewek berkerudung biru, bercorak gitu, dan duduk bersandar di kaki gue. Gue gak bisa apa-apa. Gue berusaha bergerak tapi gak bisa. Gue coba teriak manggil mama, tapi gak ada suara yang keluar. Suara gue kayak hilang, bener-bener gak bisa bersuara. Dan kejadian itu berlangsung cukup lama, sekitar 10 menit. Selama makhluk itu bersandar di kaki gue sempet ngegedor-gedor badannya pakai lutut. Tapi badannya terasa lemas banget. Sepanjang kejadian, gue cuma berharap dia gak menoleh ke arah muka gue. Akhirnya setelah gue bisa manggil mama gue bangun dan gue langsung cerita kejadian itu. Tapi ternyata mama gue juga merasakan hal yang sama. Saat mama gue tidur, dia mendengar suara langkah kaki seperti nyeret sandal gitu di lantai. Awalnya mama gue berpikir itu mungkin suster. Setelah itu mama gue mengusap kasur tempat makhluk tadi dan memutuskan tidur lebih dekat ke kaki gue. Tapi belum lama dia rebahan, dia merasakan kepalanya didorong keras oleh makhluk berkerudung tadi. Keesokan harinya mama gue keluar sebentar untuk nyari sarapan. Gue sendirian di kamar dan kejadian serem kembali terjadi. Tiba-tiba kasur gue digoyang-goyang, kenceng banget. Dan lagi-lagi gue gak bisa berbuat apa-apa. Digoyak-goyak gitu ya. Gak lama kemudian mama gue datang. Belum sampai 5 menit, kasur gue kembali digoyang.
Kali ini di depan mama gue sendiri. Kebetulan hari itu suster datang untuk ngambil darah. Mama gue pun cerita kejadian tersebut. Namun tidak disangka, kasur gue kembali digoyang-goyang di depan suster yang lagi ngambil darah. Sampai suster itu pun panik dan ketakutan. Keesokan harinya, ada pasien baru yang menempati kamar itu. Singkat cerita, setelah gue diperbolehkan pulang, mama gue menceritakan semua kejadian di kamar itu ke kepala suster gitu. Dan ternyata kamar yang gue tempati itu dulunya pernah terbakar. Ada salah satu pasien yang gak selamat dalam insiden kebakaran tersebut. Ya, sekian cerita dari gue, Bang Bimo, Bang Danu. Maaf kalau ceritanya panjang ya. Terima kasih. Oh, tidak panjang kok ini, Acung. Rumah sakit. Sosoknya tuh, tadi kita yang pertama juga nggak umum ya. Nenek-nenek kuning, ada muntah gitu di bajunya. Betul. Kali ini perempuan, ada kerudungnya, dia pakai kerudung berwarna biru dan ada coraknya. Korban kebakar ya? Iya, kalau dikaitkan dengan kejadian sebelumnya ya. Dan energinya kuat banget coy. Dia berkali-kali menunjukkan eksistensinya depan orang-orang. Gokil. Maaf, potong. Kuntilanak biru, Tapi bukan kuntilanak ya. kerudung kan. Kayak yang lu lihat gitu, pakai tudung kan palanya. Gua tuh di bulan Juni nanti akan ada event lagi yang di Casablanca dan disewain lagi. Iya. Ayo. Ayo. Lah, ayo. Ginian ngajak-ngajak lu. Jalan-jalan gitu ke Manchester. Ayo Maksud gitu. gua podcast di situ. Kalau ruangannya sama ya. Boleh dah kalau Ya buat kan? konten mah. Buat konten, Pak. Bukan buat nginep, ngapain? Kan saya juga kerja besoknya. Ayo gua mah. Ih, mana takut gua mau begitu-begitu. Rasain dulu, Bos. Mudah-mudahan kamarnya yang sama, mudah-mudahan. Karena kan dia masing-masing vendor atau pemilik kan beda-beda ya, Iya, layout dan lain-lainnya gitu. eventnya sama. Sebenarnya sama, Oh, kerjanya juga sama, nginepnya di tempat yang sama. apa live VO lagi? Iya. Ada kerjaan lain nggak? Kok ada kerjaan lain? Kali ada freelance yang lain. Oh, no, tanya Karim Abdul Jabar no. Orang Cilengsi. Ya udah. Oke, terima kasih teman Kliwon yang udah ngirim ceritanya ke PMK. Terima kasih juga buat yang udah nonton atau mendengarkan. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dah. Dadah guys.